Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Baik, untuk pertemuan pertama Asdos Manajemen Keuangan ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan ya materi yang telah dijelaskan oleh Pak Tafdil Husni. Nah, untuk pertama itu saya perlu menjelaskan terkait tentang pembahasan kita di pertemuan pertama ini adalah kita akan membahas tentang materi yang disesuaikan dengan, mmm, soal-soal UTS tahun lalu. Nah, soal-soal UTS tahun lalu itu, coba saya share screen dulu. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama itu, ada beberapa pertanyaan ya di UTS. Nah, itu kan, pertanyaan-pertanyaan UTS-nya sudah saya share. Nah, untuk pembahasan di pertemuan pertama ini, kita akan menjawab pertanyaan, di soal nomor 1A dan nomor 1B. Dan untuk nomor 1A itu pertanyaannya adalah, secara konsep bagaimana memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kesejahteraan pemilik oleh manajer keuangan. Dan yang 1B adalah dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan analisa rasio. Coba saudara jelaskan rasio-rasio yang digunakan tersebut serta kegunaan dari rasio-rasio tersebut. Oke, langsung saja teman-teman sebelum kita membahas jawaban dari soal-soal UTS tersebut, saya akan memulainya dengan ruang lingkup dari manajemen keuangan itu sendiri. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui pengertian dari manajemen keuangan. Jadi teman-teman, waktu semester 1 kan sudah belajar tentang pengertian manajemen. Nah, manajemen itu adalah suatu pengelolaan. Jadi kalau manajemen keuangan pastinya adalah pengelolaan terhadap semua aktivitas keuangan, ya, yaitu dengan adanya fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen keuangan itu apa? Yaitu adalah manajemen atau pengelolaan atas semua aktivitas perusahaan, baik itu planning, organizing, actuating, dan controlling yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana serta menggunakannya secara efisien, produktif, dan efektif untuk menciptakan atau meningkatkan nilai ataupun value dari perusahaan. Jadi itulah manajemen keuangan. Adapun stakeholder, stakeholder ini adalah pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Tujuannya apa saja sih? Jadi stakeholder di suatu perusahaan tersebut ada 7 nih. Ada pemilik, manajemen, karyawan, kreditor ya, pemerintah, konsumen, dan juga masyarakat. Untuk pemilik atau owner, itu tujuannya adalah untuk mengetahui laba atau pengembalian investasi di suatu perusahaan yang dia investasikan tersebut, ya. Selanjutnya adalah stakeholder dari perusahaan tersebut adalah manajemen atau manajernya. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk kesinambungan ya, kontinuitas, pertumbuhan ya, survive dan juga stabilitas serta citra dari perusahaannya bagaimana. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan juga merupakan stakeholder dari perusahaan. Tujuannya yaitu sama dengan manajemen tapi, perbedaannya adalah untuk kesejahteraan dia juga ya di perusahaan itu bagaimana, apakah baik atau tidak. Selanjutnya adalah stakeholder dari perusahaan tersebut, yaitu kreditor, baik kreditor jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kreditor ini adalah orang yang meminjamkan dananya kepada kita, ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk melihat likuiditas, solvabilitas, dan kredibilitas perusahaan kita. Selanjutnya ada juga yang namanya stakeholder pemerintah. Pemerintah ini tujuannya untuk pemberlakuan pajak, lingkungan, employment, dan juga kontribusi terhadap pembangunan. Selanjutnya juga ada konsumen di sini. Konsumen tersebut itu berguna, perusahaan tersebut berguna untuk kepuasan. Apakah perusahaan tersebut mampu ya memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, mampu untuk membuat konsumen tersebut merasa puas dan loyal ya. Selanjutnya yang terakhir adalah masyarakat.
itu berguna untuk apa? Tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui apa itu manajemen keuangan, pastinya kita juga harus mengetahui tujuan dari manajemen keuangan itu apa. Tujuan dari manajemen keuangan itu adalah sama seperti soal, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau value of them. Nah, yang diidentikan dengan apa? Dengan memaksimalkan nilai kekayaan ya, nilai kekayaan pemilik atau owner wealth. Kesejahteraan dari pemiliknya. Ya, bagi perusahaan yang go public akan terlihat secara nyata pada harga saham, ya, harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Nah, perusahaan tersebut yang memperoleh nilai yang tinggi akan dapat dilihat dari ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Saudara bisa lihat di sini ada 6 ciri-cirinya, yaitu yang pertama adanya laba yang memadai atau besar, ya, dari tahun ke tahun. Ya kah? Ya. Yang kedua itu pastinya bertumbuh. Yang ketiga prospeknya bagus. Yang keempat tentunya stabil, baik dari keadaan yang resesi ataupun lain sebagainya. Yang kelima risikonya rendah atau kecil. Dan yang keenam adalah image-nya juga baik. Nanti kita akan bahas apakah tujuan dari manajer keuangan itu hanya laba jangka pendek yang bagus atau besar saja atau bagaimana. Oke, selanjutnya adalah kita membahas tentang perbedaan ya antara memaksimalkan nilai dan juga risiko serta laba. Oke, teman-teman, dalam manajemen bisnis, mendapatkan laba yang maksimal hanya merupakan tujuan jangka pendek dan tidak terlalu penting dibandingkan dengan memaksimalkan kekayaan perusahaan yang merupakan tujuan jangka panjang. Oke, perusahaan itu bisa saja nih mendapatkan laba yang tinggi dalam waktu yang singkat dengan apa? Dengan cara misalnya dia tidak membayar atau menunda biaya-biayanya atau menghentikan pembelian peralatan yang krusial dan memberhentikan pekerja yang bergaji besar sehingga ketika hal-hal ini dikurangi maka kita tahu bahwa di penyusunan laporan laba rugi itu ada pendapatan dan juga biaya-biaya. Ketika biaya ini kita tekankan, ya kita kurangi, maka labanya bisa dibesarkan kan. Nah ini perlu kita garis bawahi bahwa lebih lanjutnya laba itu mungkin tinggi, ya mungkin besar dengan berinvestasi dengan proyek-proyek yang berisiko tinggi. Tapi untuk jangka panjangnya apakah itu baik bagi perusahaan. Nah, ini harus kita perhatikan. Dalam jangka panjang mungkin saja dengan kita menunda biaya-biaya tadi, ya, menunda juga atau menunda menghentikan pembelian peralatan yang tadi, ya, dan juga berinvestasi pada proyek-proyek yang berisiko tinggi ini bisa memperlemah posisi kompetitif perusahaan dan menurunkan nilai saham. Seperti itu. Nah, tujuan manajemen keuangan itu seringkali dinyatakan sebagai maksimisasi keuntungan. Hal tersebut tidak tepat, teman-teman. Pertama, keuntungan yang besar melalui jumlah saham yang beredar yang besar tidaklah sebaik yang kita inginkan. Berarti kita harus membicarakan keuntungan per lembar saham. Kedua, keuntungan per lembar saham juga bukan merupakan tujuan yang tepat. Keuntungan per lembar saham tidak memperhatikan nilai waktu, uang, dan juga risiko. Di samping itu, kita juga harus melihat bagaimana aliran kas ya. Aliran kaslah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan tersebut. Jadi, memaksimalkan keuntungan dengan maksimisasi nilai saham dengan demikian merupakan dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nilai saham akan ditentukan oleh banyak faktor, misalnya keuntungan perusahaan, risiko, dan faktor lainnya. Harga saham yang terjadi merupakan konsensus yang terjadi di pasar keuangan terhadap apa? Terhadap prospek dan risiko perusahaan di masa yang akan datang. Ya, harga tersebut mencerminkan informasi seberapa besar aliran kas, waktunya atau timingnya, risikonya, dan lain sebagainya yang dianggap relevan oleh para investor. Oke, jadi berbeda ya antara maksimalkan nilai dengan memaksimalkan laba ataupun risiko.
Oke, selanjutnya adalah, kita tahu ya, bentar. Nah, kita sudah mengetahui apa itu manajemen keuangan. Kita juga sudah mengetahui, tentang tujuan ya, tujuan manajemen keuangan itu apa. Nah, selanjutnya kita, akan membahas tentang fungsi keuangan. Nah, fungsi manajer keuangan ini teman-teman itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ruang lingkup fungsi keuangan ini dapat kita lihat di gambar ini ya. Ini ada panah 1, 2, 3, 4B dan 4A. Nah, teman-teman, cara membaca bagan ini, yang pertama itu adalah fungsi manajer keuangan tersebut. Yang pertama, manajer keuangan mencari dana, ya. Jadi dia mencari dana baik itu melalui sumber eksternal maupun internal, ya. Untuk yang pertama ini, manajer keuangan mencari dana di pasar keuangan. Bisa pasar modal dalam bentuk obligasi dan saham, juga bisa di pasar uang dalam bentuk utang bank. Nah, selanjutnya manajer keuangan ini itu akan menggunakan dana tersebut ya. Di nomor 2 ini yaitu dana yang sudah diperoleh itu digunakan dan dialokasikan untuk investasi dalam modal kerja seperti apa? Seperti kas, piutang, persediaan, bayar upah, dan biaya penyusutan. Ingat bahwasanya modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar nanti ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Dan nanti dana yang didapatkan dari yang nomor 1 tadi juga akan diinvestasikan dalam aktiva tetap. Bisa ya, seperti mesin, bangunan, kendaraan, dan aktiva tetap tidak berwujud lainnya. Nah, selanjutnya apa, Bu? Yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu dari aktivitasnya perusahaan memperoleh keuntungan. Ya, karena kan menggunakan apa? Menggunakan mesin bangunan untuk aktivitasnya ya. Jadi dari aktivitas tersebut perusahaan memperoleh keuntungan dan keuntungan ini dialokasikan oleh manajer keuangan bisa dalam bentuk 4D ataupun 4A. Kalau 4A apa, Bu? 4A misalnya bagian keuntungannya tersebut dibagikan kepada para pemilik modal atau saham dan pembayaran bunga kepada kreditur. Jadi bisa berbentuk dividen dan juga bisa berbentuk bunga untuk para kreditur. Dan kalau seandainya tidak dibagikan juga bisa sebagai laba ditahan. Jadi bagian keuntungan yang diinvestasikan ke dalam perusahaan yang tidak digunakan ya, yang tidak dibagikan kepada pemilik modal itu disebut dengan laba ditahan. Oke. Selanjutnya adalah kita membahas tentang apa? Hal-hal yang dirasa penting di keuangan. Nah, keuangan tersebut ya, finance itu merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan dan juga seni. Kenapa disebut seni? Karena di sana adanya fleksibilitas ya. Analisis finansial memberikan perhitungan dalam membuat keputusan investasi yang fleksibel dan tepat pada waktu yang tepat pula. Apabila para manajer keuangan sukses, maka mereka membantu menaikkan nilai saham perusahaan. Nah, ini yang akan kita jawab nanti bagaimana sih caranya menaikkan nilai saham perusahaan tersebut agar prestasi dari manajer ini dikatakan sukses sebagai manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini apabila dia sukses ya, itu akan membantu para investor dengan memberikan sinyal dengan cara menyajikan laporan keuangan ya dengan memperlihatkan return yang meningkat dan stabil pada tingkat risiko yang minimum. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya dia memberi sinyal nih, manajer keuangan itu? Bisa dengan analisis rasio, analisis DuPont, tren, dan lain sebagainya. Ya. Oke, hal lain yang perlu diingat itu adalah tujuan utama tugas manajer keuangan itu tadi adalah memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Nah, maka kurang tepat jika dikatakan bahwa memaksimalkan laba merupakan tujuan jangka pendek yang tidak relevan. Jadi kurang tepat jika dikatakan bahwasanya manajer keuangan tersebut tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba. Jadi ingat bahwasanya tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang pemangku kepentingan atau pemegang saham.
Nah, tujuan untuk memaksimalkan kekayaan ini bertentangan dengan tujuan mengoptimalkan profit tadi dalam jangka pendek. Tetapi pemaksimalan kekayaan akan selalu menjadi pertimbangan utama. Ketika perusahaan untuk mencapai tujuan ini, maka harus menerapkan prinsip risk and return trade-off. Jadi ada risiko dan juga keuntungan yang kita tahu bahwa high risk, high return, low risk, low return. Seperti itu. Ini kenapa ya selalu di posisi tersebut? Nah, oke. Selanjutnya kita sudah membahas hal yang penting yang perlu diingat tadi. Maka apa saja sih, Bu, ruang lingkup manajemen keuangan tersebut? Nah, ruang lingkup manajemen keuangan tersebut ya, teman-teman bisa lihat di bagian ini, penjelasannya ada di slide berikutnya ya, yang ini. Tapi teman-teman lihat di sini, di atas ini adalah bagaimana ya caranya itu memaksimalkan, lagi-lagi memaksimalkan value, nilai dari perusahaan tersebut, memaksimalkan kesejahteraan dari pemilik perusahaan tersebut, pemangku kepentingannya. Itu dengan apa? Ya, dengan adanya beberapa kebijakan. Di sini ada kebijakan keputusan financing, ada juga kebijakan dividen ya, ada kebijakan capital budgeting, keputusan modal kerja dan operasi. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, saudara coba lihat di sini dari gambar yang tadi itu kita lihat bahwa kebijakan dan keputusan keuangan itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kebijakan dan keputusan investasi dan penganggaran modal. Nah, yang berhubungan dengan apa? Dengan penggunaan dana seperti investasinya, itu keputusan pembelian aktiva tetap, mesin, gedung, aktiva tak berwujud lainnya, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita beli mesin ini, mesin A atau B yang bagus gitu ya, itu adalah kebijakan dan keputusan investasi dan penganggaran modal. Selanjutnya adalah yang kedua, kebijakan dan keputusan tentang modal kerja dan operasional. Seperti apa? Ingat kalau modal kerja itu berarti tadi apa? Yang kegiatan sehari-hari, berarti yang aktiva lancar dan juga utang lancarnya, seperti itu. Jadi bagaimana manajer ini itu menyediakan kas, persediaan, piutang dagang, utang jangka pendek, pengaturan tentang current account ya, aktiva tetap dan juga kewajiban jangka pendek lainnya. Oke, kebijakan yang ketiga adalah kebijakan dan keputusan pembelanjaan atau financing yang berhubungan dengan penggunaan sumber dana untuk membelanjai perusahaan, terus struktur dana atau modal, dan biaya modal. Dan yang terakhir adalah keputusan apakah membagi laba ataupun menahan laba tersebut. Kalau dibagikan berarti sebagai dividen, tapi kalau misalnya ditahan atau digunakan untuk ekspansi dan lainnya, maka itu sebagai laba ditahan. Oke. Dari 4 tadi ya, dari 4 kebijakan tadi itu dapat kita simpulkan atau kita tulis secara simbolik bahwa value dari perusahaan tersebut adalah investasi, operasi, financing, dan juga dividen, seperti itu. Nah, permasalahan pokok yang dihadapi oleh manajer keuangan itu apa aja sih? Ada 5 kira-kira ya, ada berapa sih ukuran perusahaan itu seharusnya, terus seberapa cepatkah tingkat pertumbuhan perusahaan, terus bagaimana struktur aktiva dan bentuk atau jenisnya yang sebaiknya, bagaimana struktur pasifanya, terus bagaimana keputusan tentang laba dibagikan atau direinvestasikan, seperti itu. Adapun jenis-jenis perusahaan itu teman-teman pasti sudah tahu, ada perseorangan, partnership, dan juga corporation. Oke, dari penjelasan tersebut, juga teman-teman harus mengetahui adanya aksioma dalam manajemen keuangan yang tidak terlepas. Jadi, dalam manajemen keuangan pasti tuh ada aksiomanya di sini, ada yang ketetapan di manajemen keuangan tersebut. Yang tidak terlepas dari manajer keuangan tersebut adalah yang pertama risk and return trade-off. Ini tidak pernah lepas karena setiap risk yang besar itu juga diiringi dengan return yang besar pula dan kebalikannya. Yang kedua, dalam manajemen keuangan itu ada yang namanya time value of money, di mana nilai waktu uang
sekarang itu berbeda dengan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada cash not profit is king, yang keempat juga kita ada cash flow, yang kelima perusahaan akan sulit mendapatkan super profit bisnis karena pastinya adanya pesaing. Yang keenam adalah tidak ada pihak yang bisa menentukan harga karena pasar modal itu adalah efisien. Yang ketujuh adanya agency problem, di mana adanya nanti juga kita bisa lihat pembahasan tentang konflik agensi ya antara pemilik dengan manajer. Yang kedelapan itu adalah keputusan dilihat atas dasar setelah pajak ya, bukan sebelum pajak. Yang kesembilan adalah risiko bisnis itu tidak sama bagi semua perusahaan. Kalau perusahaan A, perusahaan B itu berbeda. Dan yang ke-10, perilaku yang tidak etik itu memang ada di mana-mana. Oke, selanjutnya adalah teman-teman ada hal lain yang perlu dipahami bahwasanya itu kita harus memahami bidang-bidang selain manajemen keuangan, itu ada makroekonomi, ada mikroekonomi, dan juga bagaimana decision making. Ya, itu kita bagaimana kita menggunakan data dan statistik dan juga pengetahuan tentang akuntansi dan manajemen. Oke, setelah kita bahas tentang pengertian manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, bagaimana fungsi dari manajer keuangan tersebut, ya ada bagannya tadi ya, dan juga kebijakan-kebijakannya, maka kita lanjut ke soal. Nah, bagaimana sih secara konsep bagaimana memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kesejahteraan pemilik oleh manajer keuangan? Nah, teman-teman, itu kita bisa menjawabnya. Yang pertama, itu dengan untuk memaksimumkan nilai perusahaan, manajer keuangan harus melaksanakan tugas sebagai manajer keuangan dengan optimal, yaitu dengan cara yang pertama, mencari investasi dengan tingkat keuntungan paling tinggi pada tingkat risiko tertentu. Ini tercermin ya teman-teman dari bagan satu ini ya, itu di sisi sebelah kiri. Nah, yang kedua itu mencari dana dengan biaya paling rendah pada tingkat risiko tertentu. Nah, ini sebelah kanan, mencari dana dengan biaya paling rendah pada tingkat risiko tertentu. Ingat, risiko tertentu, bukan risiko terendah. Karena apa? Karena seperti yang dibilang oleh Profesor Tafdil kemarin, bahwasanya risiko itu tidak bisa dihilangkan karena ada risiko yang sistematis dan unsistematis ya. Selanjutnya adalah melakukan investasi pada modal kerja yang optimal yang ini ya. Nah, penjelasannya bagaimana? Ya, teman-teman dapat menjawabnya nanti di ujian ya. Cara untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik kesejahteraan pemilik oleh manajer keuangan itu dapat dilihat dari bagian satu ini, yaitu menampak bahwa dari sisi kiri neraca perusahaan, ya sisi kiri neraca perusahaan, itu dalam hal ini menanamkan dana pada aset perusahaan, itu melakukan investasi, ya melakukan keputusan investasi. Ada dua tipe aset, yaitu aset atau aktiva jangka pendek dan juga aktiva jangka panjang atau aktiva tetap jangka panjang ini. Aset jangka pendek itu didefinisikan sebagai aset dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva panjang ya atau aktiva tetap itu didefinisikan sebagai aset yang waktunya itu penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Misalnya gedung, peralatan, tanah ya, seperti itu. Nah, kalau yang aktiva lancar contohnya apa? Piutang dagang itu jangka pendek, karena pembeli diharapkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti itu. Nah, karena itu tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, ya, tingkat keuntungan yang tinggi, tapi dengan risiko tertentu, ya, ingat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi disertai dengan tingkat risiko yang bisa dikelola, ya, tingkat risiko tertentu atau yang bisa dikelola ini diharapkan akan menaikkan nilai perusahaan. Yang berarti apa? Menaikkan kemakmuran pemegang saham. Hasil dari ringkasan keputusan investasi tersebut akan terlihat dari sisi kiri perusahaan, ya, dari sisi kiri neraca perusahaan. Sisi kiri tersebut, ya, aktiva, ya ini, aktiva. Dengan demikian bisa dipandang sebagai ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita beralih di sisi kanan. Sisi kanan dari neraca tersebut yang merupakan tugas manajer keuangan.
Dalam hal ini tugasnya apa tadi? Tadi kan sudah ada di sisi sebelah kanan ya, di fungsi keuangan tersebut adalah mencari dana. Mencari dana yang kemudian diinvestasikan ke sisi kiri neraca. Oke. Tujuan keputusan pendanaan adalah memperoleh dana dengan biaya ya, memperoleh dana dengan biaya yang paling rendah, tapi dengan tingkat risiko yang apa? Yang tertentu, bukan yang sangat-sangat tidak ada risikonya. Risiko itu tadi kita bilang bahwasanya tidak akan bisa dihilangkan. Sama seperti sisi kiri neraca ya, pendanaan itu juga ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek mungkin contohnya itu adalah utang dari bank. Dan yang jangka panjang mungkin utang obligasi ya, seperti itu. Nah, biasanya manajer keuangan ini akan berusaha memperoleh sumber dana yang mempunyai biaya yang murah pada tingkat risiko tertentu. Sehingga sisi kanan perusahaan dengan demikian mencerminkan sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset yang diringkaskan pada sisi kiri neraca keuangan tersebut. Jadi ini adalah bagaimana perusahaan atau manajer keuangan tersebut memperoleh dana dengan biaya paling rendah. Yang ini adalah mencari investasi dengan tingkat keuntungan paling tinggi, ya. Selanjutnya adalah teman-teman lihat di sini di tengah-tengahnya ini adalah modal kerja. Modal kerja tadi saya sudah bilang bahwasanya itu bagaimana komponen jangka pendek dari aktiva dan pasiva membentuk modal kerja. Jadi aktiva lancar dan juga utang lancar ini itu adalah membentuk modal kerja. Modal kerja bersih bisa diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Modal kerja merupakan hasil dari keputusan operasional, keputusan sehari-hari. Contoh, manajer keuangan akan mengambil keputusan seberapa besar saldo kas yang perlu dipegang agar perusahaan bisa mendanai kegiatan operasionalnya. Tetapi saldo tersebut tidak boleh terlalu tinggi, ya. Saldo yang tinggi nanti akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Jadi manajer keuangan juga akan memutuskan apakah menggunakan utang dagang dan sebesar apa sih yang akan digunakan utang dagang tersebut. Jadi keputusan-keputusan tersebut merupakan contoh keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau operasional perusahaan. Nah, ketiga keputusan tersebut ya, ini ya, 1, 2, 3. Ketiga keputusan tersebut kemudian akan bermuara kepada apa? Akan bermuara pada tujuan manajer keuangan yaitu memaksimumkan apa? Memaksimumkan nilai perusahaan ya ini. Jadi 1 ya, 2 itu modal kerja lagi, yang ketiganya itu akan bermuara kepada memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan terdiri dari nilai utang dan nilai saham. Untuk memudahkan analisis, tujuan tersebut sering disingkat dengan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dengan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, nilai utang yang konstan, maka nilai perusahaan akan maksimum. Tujuan tersebut dikatakan sebagai tujuan normatif manajemen keuangan. Nah, kalau seandainya ini baik ya, manajer keuangan itu bisa melaksanakannya dengan baik, mencari investasi dengan tingkat keuntungan paling tinggi, terus juga mencari dana dengan biaya paling rendah, dengan tingkat risiko tertentu pastinya, dan melakukan investasi pada biaya modal kerja yang optimal, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Nah, itu jawabannya. Nah, kalau dirasa teman-teman jawaban tersebut, teman-teman masih bisa menambahkannya, teman-teman juga bisa nih menambahkan dengan jawaban untuk memaksimumkan nilai perusahaan, manajer keuangan harus menciptakan aliran kas yang positif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperhatikan 3 hal. Ada yang namanya besarannya berapa, timingnya apakah tepat, itu risikonya bagaimana. Nah, yang tepat itu bagaimana? Aliran kas yang besar, diterima lebih awal, dan mempunyai risiko yang rendah. Yang pastinya akan meningkatkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan soal UTS tahun lalu di nomor 1A. Oke, kita bisa lanjut di selanjutnya tentang analisis laporan keuangan. Nah,
analisis laporan keuangan. Sebelum kita menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, pastinya kita harus mengetahui laporan keuangan itu apa. Nah, laporan keuangan adalah laporan yang memberi gambaran tentang ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan. Laporan itu bisa sebagai neraca, ada juga laba rugi, income statement ya, terus juga arus kas, cash flow. Nah, neraca ini apa? Ingat, neraca itu seperti foto, teman-teman. Itu pada saat tertentu, pada tanggal tertentu. Misalnya per 31 Desember. Nah, itu mencerminkan kondisi perusahaan di apa saja, ada aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Kalau laba rugi adalah pada periode tertentu yang mencerminkan adanya pendapatan, penjualan, penghasilan, serta biaya-biaya di sana selama suatu periode seperti video ya. Selanjutnya adalah laporan arus kas, itu memuat data sumber dan penggunaan kas keluar masuk seperti itu. Baik itu dari kegiatan operasi, investasi, dan juga finansial selama suatu periode tertentu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk nih, bisa di 1B, soal 1B. Soal 1B tersebut adalah dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan analisa rasio. Jadi, diminta saudara untuk menjelaskan rasio-rasio apa sih yang bisa digunakan, terus apa saja kegunaan dari rasio-rasio tersebut. Nah, 1B ini pastinya teman-teman sudah bisa nih menjawabnya. Jawabnya itu, analisis rasio itu ada 5 ya. Nah, ini berarti kita bisa hapus ini salah ya. Nih. Jadi ada 5 untuk analisa rasio ya. Analisa rasio itu ada 5 rasio. Rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, terus juga profitabilitas dan juga rasio pasar. Nah, jelaskan lagi rasio likuiditas itu apa? Rasio likuiditas itu berguna untuk apa? Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, ya, jangka pendeknya, finansial dan operasional. Sedangkan rasio solvabilitas itu juga disebut dengan rasio leverage ataupun utang, itu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Jadi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, tapi lebih ditekankan di jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi. Atau bisa dikatakan ketika perusahaan yang tidak solvable, maka perusahaan tersebut adalah keadaannya ketika total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Maka perusahaan tersebut dikatakan tidak solvable karena masa iya aset sebagai pembayar utang tersebut itu lebih kecil daripada hutang kita. Ibaratnya pitih maswa lebih kecil daripada pitih kalua gitu. Nah, yang ketiga adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu berguna untuk melihat kemampuan perusahaan mengendalikan investasi dalam aktiva yang dimiliki atau efektivitas aktiva. Jadi ingat saja kalau aktivitas itu adalah menjurus kepada penggunaan aktivanya, apakah optimal ataupun efisien. Selanjutnya adalah yang keempat, rasio profitabilitas. Bagaimana perusahaan tersebut dinilai bisa nggak, kemampuannya bagus nggak dalam memperoleh laba atau mengembalikan investasinya. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dan yang terakhir adalah rasio pasar atau market value, di mana untuk melihat kinerja perusahaan di pasar modal itu dari sudut pandang investor. Ya, pasar modal berarti bursa saham. Rasio ini hanya dapat digunakan untuk perusahaan publik ya, jadi khusus untuk perusahaan yang sudah TBK. Nah, rasio yang mengukur prestasi pasar ini itu dilihat dari harga pasar saham relatif terhadap nilai buku, pendapatan maupun dividen. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk pertemuan pertama ASDOS ini. Nah, untuk yang di slide 17 ya teman-teman, sehingga slide 21 itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekalian kita akan latihan contoh soal yang diberi Bapak kemarin dengan contoh soal ujian UTS tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Apabila ada pertanyaan nanti silakan diajukan di grup WA.
Terima kasih.